Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hayya 'alas salat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 26 April tahun 2024. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa
وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi di Syihab dan Syihab. Saya Najwa bersama Abi Quraish Syihab dan hari ini kita mau bicara soal ridho orang tua kunci surga. Topik ini udah pernah kita bahas sebelumnya Abi, tapi masih dalam versi pendek waktu di Ramadan. Kita ingin mengulas lebih jauh karena ada banyak sekali pertanyaan juga yang masuk soal ini. Mari silahkan. Abiku, jadi pertama karena Nana sempat membaca di beberapa ayat sesungguhnya terjemahannya itu bukan bakti kepada orang tua tapi bakti bersama orang tua. Ya. Jadi apa bedanya? Kenapa kemudian Al-Quran membuat penegasan itu bersama? Iya. Itu ada ayatnya berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain. Allah menetapkan bahwa kamu jangan menyembah kecuali Dia dan bersama orang tua hendaklah kamu berbakti. Kalau dia katakan kepada orang tua, kata kepada itu memberi kesan jarak. Saya berangkat dari sini ke sana, ini kepada kamu. Ada jarak antara saya dan orang yang dituju. Tetapi kalau dia berkata bersama, maka tidak ada jarak antara anak dan orang tuanya dalam pengabdian itu, dalam kebaktian itu. Jadi semakin dekat anak kepada orang tuanya itu semakin baik. Bukan hanya kedekatan dalam pikirannya, dalam keinginannya, tapi juga dalam fisik. Itu sebabnya jadi berbakti bersama dalam keadaan kamu bersama. Imma yablughanna indakal kibar. Kalau orang tuamu telah mencapai usia tua padamu, bersamamu. Jadi usia tua, orang tua, jangan taruh dia di tempat pengasingan. Jangan taruh dia di pantai jompo. Tapi dia hendaknya bersama kamu. Spesifik jadi Al-Quran? Iya, Al-Quran meminta anak supaya bersama orang tua. Bersama orang tua. Paling tidak kalau situasi sudah demikian ini, ya boleh jadi tidak harus serumah. Tetapi anak harus sering berkunjung kepada orang tuanya, harus selalu merasa dekat dengan orang tuanya sehingga merasakan problemanya. Itu yang dimaksud. Dan kalau berbakti, itu maksudnya berbakti itu lebih dari kewajiban. Lebih dari kewajiban. Itu terjemahan dari berbakti itu dalam Al-Quran dikatakan ihsana wa ahsin. Ihsan. Ihsan itu adalah memberi lebih banyak dari yang mesti Anda beri. Menuntut lebih sedikit dari yang mesti Anda tuntut. Jadi sekedar memberi kebutuhan hidupnya itu baru berbuat baik. Yang diminta berilah dia melebihi kebutuhannya. Yang diminta tuntutlah dari dia lebih sedikit dari apa yang seharusnya Anda peroleh. Itu namanya bakti. Jadi kalau sekedar memberi uang bulanan ke orang tua itu bukan berbakti? Belum tentu itu berbakti. Harus melebihi daripada apa yang wajib. Yang wajib, kalau melakukan yang wajib sudah baik. Tetapi Anda dituntut untuk berbakti kepadanya. Oke. Dan kalau kita bicara orang tua, kedudukan ibu dan ayah itu memang berbeda, Abi? Berbeda tapi tidak berbeda. Kita lihat begini. Memang hadisnya populer, ibumu. 3 kali ibu. 3 kali ayah. Tetapi kita harus lihat situasi dan kondisi.
terkadang ayah lebih butuh dari ibu. Ketika itu prioritaskan ayah. Nah, bahwa secara umum memang ibu harus didahulukan kepada ayah karena ibu lebih lemah fisik dari ayah. Ibu lebih banyak memberi daripada ayah dalam konteks mendidik anak. Ibu mengandung sudah susah payah. Ibu melahirkan sudah susah payah. Ibu menyusukan 3 kali kan sudah susah payah. Ayah apa? Ayah, tetapi terkadang karena itu ada rumusnya. Berbaktilah kepada ibumu tetapi jangan mendurhakai ayahmu. Sewaktu-waktu kalau ayah membutuhkan sesuatu, memanggilmu, katakanlah dalam keadaan dia sakit, ibumu memanggilmu dalam keadaan dia sehat, itu siapa yang didahulukan? Yang sakit lebih dulu. Yang sakit lebih dulu. Jadi sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kondisi. Nah, jangan pertentangkan antara bakti kepada ibu dan bakti kepada ayah. Oke, tetapi dalam prinsipnya ingat juga pernah membaca ketika kemudian ada seseorang yang ditanyai oleh Nabi dan ketika disebutkan bahwa orang ibunya sudah meninggal maka Nabi mengatakan berbaktilah kepada saudara perempuan ibumu. Betul, betul. Iya, jadi begini. Pada prinsipnya seseorang itu harus hormat kepada orang tua. Semakin dekat orang tua itu kepada yang bersangkutan, semakin banyak tuntunan anak terhadap orang tua itu. Nah sekarang, kalau ibu sudah meninggal, ibu punya saudara. Kalau dia punya saudara, berbaktilah kepada saudara ibu, karena pasti ibu akan senang anaknya berbakti kepada saudaranya. Nah, jadi kalau ibumu sudah meninggal, ada saudara ibumu, ada tantemu, berbakti juga kepadanya sebagai ganti bakti kepada ibu. Karena itu pada prinsipnya bakti kepada orang tua yang sudah meninggal antara lain berbentuk berbakti, berbuat baik, menjalin silaturahmi dengan teman-teman ayah dan ibu. Oke. Ya. Tapi ini pertanyaan netizen yang masuk dari Rocky Rifai. Kenapa disebut surga itu di bawah telapak kaki ibu? Iya. Itu hadis kan Nabi? Iya, itu hadis populer, tapi sebenarnya bunyinya tidak seperti yang populer. Yang bunyinya yang populer itu adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga di bawah telapak kaki ibu. Itu Nabi tidak berucap seperti itu. Tetapi maknanya seperti itu dalam satu riwayat dikatakan bahwa ada seorang yang akan meminta izin pada Nabi untuk pergi berperang. Maka Nabi menjawab, apakah ibumu masih ada? Dia bilang, iya ibu saya masih ada. Maka Nabi bersabda, irji ilaiha, kembalilah kepadanya. Al jannatu tahta rijlaiha, sorga di bawah kedua kakinya. Maknanya sama. Sekarang, mengapa dikatakan di bawah telapak kaki ibu? Ayat ini atau hadis ini ingin menggambarkan bahwa adalah kewajiban seorang anak untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua walaupun kebaktiannya itu memberi kesan kerendahan diri yang bersangkutan. Kaki kan itu menggambarkan kerendahan boleh dikata ya. Itu sebabnya kita pun di Indonesia budaya kita sungkem pada ibu itu kan merendahkan diri kepadanya. Memang Al-Quran berpesan bahwa wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Kembangkanlah sayapmu karena kerendahan diri kepada keduanya. Kembangkan sayap, pelihara. Seperti ayam memelihara. Tapi didorong oleh rasa rendah diri sehingga tidak segan untuk melakukan sesuatu yang boleh jadi orang nilai ini buruk, ini rendahan diri. Dia berpesan, lakukan itu terdorong oleh rasa kasih dan sayang pada ibu. Jangan berbakti kepada ibu dan bapak terdorong oleh rasa takut dicela orang. Jangan berbakti kepada bapak dan ibu terdorong oleh ingin dipuji orang. Tapi berbaktilah memang demi karena ibu, karena sayang. Walaupun kebaktian itu menjadikan orang menganggap bahwa ini hina nih. Tidak ada suatu kebaikan kepada kedua orang tua yang mengakibatkan anak
merasa terhina. Dan kalau itu dilakukan maka ia ganjarannya memperoleh surga. Ganjarannya memperoleh surga. Nah, apalagi kalau itu dilakukan tidak justru membawa kebaikan buat orang tua dan buat anak. Sedangkan yang mengakibatkan kerendahan seperti ini itu Allah tetap memerintahkan untuk itu. Nah, itu. Oke. Dari Abdul Fattah Abi, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang setiap perbuatan, ucapan bahkan perintahnya selalu mengarah pada maksiat? Ya. Jangan ikuti maksiatnya, tapi tetap hormat kepadanya. Itu Nabi Ibrahim seperti itu. Ayahnya suruh dia menyembah berhala dan sebagainya. Dengan baik Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ini tidak ini, tapi dia tetap hormat kepada orang tuanya. Tetap hormat tetapi tidak mengikuti. Tidak mengikuti apa yang diperintahkan apabila bertentangan dengan keyakinannya. Oke. Dari Mandrim, Abi, siapa yang disebut orang tua sehingga seorang anak wajib berbakti kepadanya? Apakah ayah dan ibu biologis kita? Apakah mereka yang merawat dan mendidik kita dari kecil hingga dewasa? Dua-duanya orang tua. Dan ya, hanya kedudukan ayah dan ibu bisa melebihi kedudukan keduanya yang disebut itu tadi, yang merawat dan sebagainya. Karena ayah adalah sebab langsung dari lahirnya anak. Ibu sebab langsung dari lahirnya anak. Ibu mengandung, yang merawat Anda tidak mengandung. Ibu bisa jadi menyusukan. Ibu bisa jadi memperoleh gangguan akibat hal-hal seperti itu. Jadi itu yang pertama. Tetapi yang mendidik, yang merawat tetap saja juga harus dihormati sebagai orang tua dan sebagai orang yang punya jasa terhadap seseorang. Oke. Dari Timur nih, seorang anak perempuan jika sudah berkeluarga, punya suami, manakah yang harus didahulukan? Perintah dari ibunya atau dari suaminya? Abi tidak ingin mempertentangkan dua hal ini. Ya. Dua-duanya harus diikuti. Kalau bertentangan? Nah, kalau bertentangan, lihat yang mana yang lebih perlu diprioritaskan. Berdasarkan pertimbangan pribadi. Berdasarkan pertimbangan pribadi dan petunjuk agama. Terkadang, karena jangan pertentangkan. Itu tadi orang mempertentangkan bapak dan ibu yang mana. Itu kan rumusnya, jangan durhakai ayahmu, tapi berbaktilah pada ibumu. Bisa dicarikan jalan sehingga dua-duanya senang. Mungkin ini dibujuk, tangguhkan dulu. Mungkin ini diberi berlebih satu ketika dan sebagainya. Jadi jangan pertentangkan karena kedua-duanya adalah suatu kewajiban. Oke. Yang berikutnya pertanyaan dari Aan Selamat. Assalamualaikum Mbak Nana dan Abi Kures. Waalaikumsalam. Bagaimana jika ingin berbakti kepada orang tua terutama ibu, namun beliaunya sudah diajak untuk beribadah masih belum istiqomah. Kemudian beliau terlalu berharap pada harta, sementara kemampuan kita untuk memenuhinya masih belum cukup dan kita juga harus menafkahi istri. Bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Iya, mungkin satu hal yang kita perlu bahas bahwa kewajiban bakti itu tidak harus menjadikan kewajiban kita yang utama itu terabaikan. Jadi di sini sebenarnya keduanya anak dan ibu, bapak harus sadar bahwa anak juga mempunyai kebutuhan. Nah, jadi tetap sehingga kalau kewajiban anak terhadap istrinya bertentangan dengan kewajiban anak kepada ibunya, pilihlah prioritas. Tetapi kalau kewajiban anak kepada keluarganya membutuhkan, sedangkan kepada ibunya bukan kewajiban, maka dahulukan kewajiban. Saya beri contoh, saya tidak wajib membelikan mobil untuk ibu saya. Ya. Nah, tetapi apakah wajib saya menafkahi anak saya, membayar biaya sekolahnya, memberi yang mana yang saya harus dahulukan? Yang sekolah. Yang sekolah karena itu kewajiban. Ya toh. Nah, anak pada prinsipnya tidak wajib memberi nafkah kepada ayah dan ibunya.
ibu dan ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya yang belum dewasa. Itu sebabnya zakat bisa diberikan kepada ayah dan ibu, tapi tidak bisa diberikan kepada anak. Karena anak adalah kewajiban saya mengasuhnya, sedangkan ibu dan bapak tidak. Nah, jadi kita lihatlah situasinya. Kita seringkali terbentur atau menimbulkan problem karena kita tidak menyadari bahwa ini sebenarnya tidak harus dipertentangkan kalau masing-masing didudukkan pada tempatnya yang wajar. Kehidupan seringkali dipenuhi dengan kompleksitas dan liku-liku tak terduga. Ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan, seringkali pikiran kita terjebak dalam siklus tak berujung. Berputar-putar di dalam benak, kita bertanya-tanya, merenung, dan menganalisis setiap detail. Namun, para filsuf Stoa menawarkan saran yang berbeda. Jangan terlalu banyak berpikir. Epictetus, seorang filsuf Stoicism, berkata, kita tidak dikacaukan oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan kita tentang peristiwa. Pemikiran berlebihan adalah lingkaran setan yang dapat mengganggu batin kita dan menciptakan kekacauan dalam hidup kita. Ketika kita terjebak dalam alur pikir yang tak berujung, kita mulai kehilangan kendali atas apa yang benar-benar penting. Filsuf Seneca mengingatkan kita bahwa waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat kita kendalikan atau dapatkan kembali. Setiap momen yang dihabiskan untuk berpikir berlebihan adalah momen yang terbuang sia-sia, saat kita bisa saja merangkul ketenangan batin dan fokus pada tindakan nyata. Jangan biarkan pikiranmu menjadi musuhmu sendiri. Kembangkan disiplin pikiranmu dengan membedakan mana yang dapat kamu kendalikan dan mana yang tidak. Jika sebuah pikiran terus berulang dan tidak membawa manfaat, lepaskanlah. Alihkan fokusmu pada tindakan dan penerimaan terhadap hal-hal yang tak bisa diubah. Dalam ketenangan batin, kita menemukan kekuatan sejati. Cobalah untuk menghadapi setiap hari dengan keberanian dan tekad untuk hanya memikirkan hal-hal yang benar-benar layak dipikirkan. Fokus pada saat ini, pada tindakan konkret yang dapat kamu ambil, dan lepaskan hal-hal yang berada di luar kendalimu. Kutipan dari filsuf legendaris Marcus Aurelius menggema dalam jiwa kita. Kamu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kamu akan bereaksi terhadap peristiwa. Pilihlah dengan bijak. Dengan membatasi pemikiran berlebihan, kita membuka jalan menuju kebebasan batin dan ketenangan yang mendalam. Ingatlah, kebahagiaan tidak terletak pada melarikan diri dari kesulitan, melainkan dalam menerima mereka dengan lapang dada. Jangan terlalu banyak berpikir, alih-alih, perhatikan hidup yang singkat ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Hadapi dunia dengan tekad dan keberanian dan berikan dirimu izin untuk menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh,
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Bisa diibaratkan kalau yang namanya penyakit itu adalah penjahat ya, yang lagi merusak kampung. Jadi kalau Gus, kamu kampungnya di mana? Ciamis. Ciamis. Jadi kalau di kampung kamu nih Gus, di Ciamis ya, satu ketika didatangi banyak penjahat ya, perampok masuk ke kampung kamu, ya kira-kira yang terjadi apa? Ya kan yang namanya perampok itu kan merusak ya. Jadi selain merusak, menjarah rumah ya, bahkan bisa membunuh gitu. Jadi penjahat itu ibarat penyakit ya. Jadi kampung itu ibarat tubuh kita. Kalau orang-orang yang ada di kampung kamu ya, di Ciamis itu orangnya kuat-kuat ya, tentunya tanpa bantuan dari luar ya, insya Allah kampung kamu aman ya.
Jadi penjahatnya, perampoknya itu bisa diusir gitu. Ya. Tapi yang terjadi kalau sebaliknya, kalau ternyata orang di kampung kamu itu lemah, ya penjahat ini akan mudah masuk dan akhirnya menjarah, ya bahkan merusak, membunuh orang yang ada di kampung kamu. Kalau sudah begini, tentunya kita membutuhkan bantuan. Kira-kira butuh bantuan siapa? Kalau ada penjahat masuk, Polisi. betul, bantuan polisi. Ya, jadi kita butuh bantuan polisi. Nah, diibaratkan polisi itu adalah obat. Jadi kalau kita sakit, kita butuh bantuan obat. Ya, terkadang polisi itu karena memang senjatanya ya seadanya, ya pistol gitu, bisa saja kalah dengan penjahat yang mungkin memiliki senjata yang lebih canggih atau jumlah penjahatnya lebih banyak daripada polisi. Sehingga terkadang masih dibutuhkan bantuan lagi, ya. Selain polisi, kira-kira apa lagi tuh? Militer ya, tentara, ya militer, tentara. Nah, terkadang dalam sebuah pengobatan, itu tidak hanya menggunakan obat sebagai sarana untuk pengobatan itu sendiri, ya, tetapi dibutuhkan bantuan terapi pendukung. Nah, terapi pendukung dengan high teknologi ini yang disebut sebagai militer yang membantu polisi untuk menyingkirkan penjahat-penjahat. Jadi terapi yang ada di kampung sehat holistik salah satunya dengan terapi teknologi sinar Aetera yang berfungsi untuk membantu proses pengobatan dengan oral, dengan obat yang diminum oleh pasien. Ya, apa itu teknologi sinar Aetera? Jadi teknologi sinar Aetera adalah sebuah teknologi yang terbilang cukup baru, di mana teknologi tersebut lebih baik daripada teknologi-teknologi sebelumnya pastinya. Ya, terapi yang sering kita lihat dengan teknologi VAR. Nah, ini strategi-strategi. Kalau ini sudah tips and triknya. Yang pertama, untuk kita bisa mencintai diri. Jadilah pribadi yang memaafkan. Termasuk memaafkan diri kita sendiri. Lupakan masa lalu dan mari kita cek deh itu apa sih yang tidak bisa aku maafkan sampai hari ini. Nah, kalau saya Pak tidak bisa memaafkan ini, tidak bisa memaafkan itu, nah itu kan ketemu sekarang. Kalau sudah ketemu kita tahu, oh ini ternyata yang memenjarakanku dalam kebencian, dalam ketakutan. Saatnya sekarang aku maafkan. Nah ini awal. Jadi mencari penyakitnya seperti itu. Pak, saya itu sudah memaafkan kok Pak, tapi rasanya kok masih belum bisa menerima diri saya sepenuhnya. Coba deh sekarang diteliti lagi. Apa yang sampai hari ini membuatmu masih takut, masih benci, masih tidak puas dengan dirimu. Kalau sudah ketemu, saya itu Pak, orangnya malas Pak. Saya itu Pak, orangnya kalau sudah punya rencana malah saya tunda-tunda. Saya itu Pak. Nah, sudah ya. Yang kemarin-kemarin ketika kalian malas, suka menunda-nunda, lupakan. Ayo dimulai yang baru, berarti saatnya jangan malas dan jangan menunda-nunda. Nah, ini jalan untuk kita bisa mulai mencintai diri kita sendiri. Jadi, langkah pertamanya itu. Jadi, mari memaafkan yang lama. Kita maklumi yang lama, kita pergi sekarang. Itu strategi pertama. Yang kedua, ya berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ini ada satu quote yang bagus. If there is no love for yourself, you are like an empty teapot. If it is empty, you have no tea to fill all the cups on the table. Kalau engkau tidak punya cinta untuk dirimu, engkau seperti teko nyateh yang kosong. Seperti ceret, seperti teko yang kosong. Kalau teko itu kosong, ya tidak ada isi tehnya, ya tidak ada yang bisa kita tuangkan ke all the cups on the table, ke semua gelas yang ada, semua cangkir yang ada di meja. Jadi kalau kita tidak mengisi diri kita dengan cinta kepada diri kita, berarti dalam diri kita tidak ada cintanya.
Kalau tidak ada cintanya seperti teko, seperti eh, ceret, seperti apalagi wadah yang kosong. Kalau kosong tidak bisa berbagi. Kalau kita ingin berbagi kasih, berbagi sayang, sharing dengan sesama, ayo kita isi diri kita dengan cinta. Cinta untuk diri kita. Dari situlah akan melimpah keluar cinta untuk yang lain. Kemudian ada lagi strategi. Ambillah kendali atas hidup kita. Jangan mengembangkan mentalitas korban. Kita ini sering, kalau hari ini ya kita sering pakai istilah playing victim. Playing victim itu untuk menutupi kesalahan kita nuding orang lain yang salah. Atau kondisi tertentu yang salah. Wah, ini gara-gara jaringan, Pak, makanya saya tidak lulus kemarin ujian. Putus-putus, tidak terdengar suaranya, misalnya. Ini biasanya kita yang sebenarnya gagal, tapi kita playing victim. Kita salahkan jaringannya, kita salahkan dosennya saja. Masa ngasih soal kok tidak pernah disampaikan, sudah diujikan misalnya. Pokoknya kegagalan kita timpakan pada orang lain. Kita lupa bahwa sepenuhnya kendali hidup itu ada di tangan kita. Jadi jangan mengembangkan mentalitas korban. Jangan playing victim tadi, memposisikan diri sebagai korban. Ayo kita kendalikan sendiri hidup kita. Kalau memang keliru, tidak pas, kita akui, kemudian kita perbaiki. Kita terima bahwa kemarin saya salah. Sudah yang lalu jadi pelajaran, sekarang saatnya memperbaiki diri. Nah, ini akan membuat kita bisa mencintai diri kita. Kalau kita playing victim tadi, mungkin kelihatannya kita tidak bersalah atau kelihatannya orang menganggap kita tidak bersalah, tapi kita tidak bisa menipu diri kita bahwa sebenarnya ya kita ini sebenarnya memang keliru, kita ini sebenarnya memang gagal. Jadi ketika kita playing victim itu sebenarnya kita melarikan diri dari diri kita sendiri, tidak mau secara objektif mengakui situasi yang terjadi. Kalau memang kita melarikan diri, ya problemnya tidak terselesaikan. Kita tidak jadi lebih baik. Sementara kita tetap juga akhirnya akan benci dengan diri kita. Wong kita tahu bahwa yang gagal itu ya kita. Jadi ketika kita tidak mengakui, melarikan diri, pada akhirnya ya kita jadi korban beneran. Korban dari diri kita sendiri. Nah, strategi yang keempat, mari kita melakukan apapun sesuai kebutuhan. Tidak harus sesuai keinginan. Nah, biasanya orang itu yang keinginannya tak terbatas sulit untuk bahagia. Orang yang tidak bahagia, ya orang yang tidak puas dengan dirinya. Mengapa engkau tidak puas dengan dirimu? Biasanya karena target ini, target itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Bisa jadi karena keinginan kita yang tidak terkendali. Kita tidak bisa mengukur kebutuhan kita. Misalnya, kebutuhan itu, kita lapar. Kita lapar itu kan cuma butuh makan dan kenyang. Urusan menunya apa, itu urusan keinginan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan, itu makan ya harus di restoran ini, menu yang mahal ini, itu. Sementara harusnya kalau memenuhi kebutuhan itu di angkringan saja ya cukup. Pakai nasi kucing saja ya sudah bisa kenyang. 2 bungkus, 3 bungkus itu sudah kenyang itu pakai nasi kucing. Tapi kan kita tidak sekedar mengejar kebutuhan, mengejar keinginan. Akhirnya ketika keinginan tidak terpenuhi, kita kecewa dengan diri kita. Karena kita kecewa, ya sulit kita bisa cinta pada diri kita. Makanya itu ditulis, hanya sedikit orang yang bisa bahagia dengan yang mereka miliki. Mereka inginnya selalu lebih. Ini namanya nuruti keinginan. Makan itu kebutuhan kan. Kebutuhan itu urusan perut. Tapi kalau keinginan ini urusan mulut. Wah, menunya inilah, selera saya ini, kesukaan saya ini. Itu keinginan itu ngurusi. Kalau bahasa Jawanya nggugu karpe untu. Jadi mengikuti keinginannya gigi dan lidah. Padahal kalau sudah lewat garis lidah itu ya makanan apa saja ya sama.
Jadi apakah makanan yang mahal ataukah makanan murah, kalau sudah masuk kerongkongan, masuk perut, itu ya perlakuannya sama. Tapi kan kita sering lebih fokus untuk mengikuti keinginannya mulut dan lidah. Ini yang sering membuat kita tidak puas terhadap hidup kita. Kita diburu-buru, dikejar-kejar oleh keinginan demi keinginan. Akhirnya sulit mencintai diri. Nah, tips lagi yang kelima, kita istiqomahkan. Nah, karena ini cinta diri ini kan kualifikasi mental sebenarnya. Berarti apa? Agar benar-benar cinta itu tumbuh, yuk kita ulang-ulang. Kita perbaiki terus-menerus. Kalau bahasa agamanya kita istiqomahi. Kita sayang diri kita terus, kita cintai diri kita terus. Nanti dia sudah jadi karakter. Perilaku kita akan terbentuk semacam itu. Jadi perbaikan diri yang terus-menerus. Ini namanya strategic self-love. Bagaimana kita mencintai diri. Kuncine kebahagiaan gen jenengan ora disurung nafsune sampai uripmu mek memet kebleken angen-angen. Karena apa? Hasil survei membuktikan banyaknya orang pusing atau banyaknya orang yang sakit-sakitan ini karena terlalu banyak disibukkan dengan angan-angan yang belum pasti untuk dirinya. Jadi uang ini mek mumet. Kita pengen tadabur ayat supaya bisa healing perasaan kita yang sedang terluka. Healing tentang beban kita. Gimana cara biar kita tuh, kalau bahasa terapis tuh rilis beban, masalah, curhat supaya rilis gitu kan, rilis curhat. Oke, itu salah satu metode. Terus apa metode lain untuk kita rilis atau kita bisa healing dengan ayat-ayat Al-Quran? Tadabbur. Jadi ada tafakkur, ada tadabbur, ada terapi. Islam tuh banyak banget hal-hal yang bagus, tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan tadabbur Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi tadabbur Al-Quran. Menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi punya masalah, obatnya Al-Quran. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutnya wasyifa'un lima fis sudur. Dia itu obat, penyembuh, bahkan bukan obat. Kalau obat itu dawa, kalau syifa penyembuh. Dawa belum tentu sembuh, bisa sembuh bisa enggak. Tapi kalau syifa ya udah pasti sembuh. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai bukan dawa, tapi disebutkan sebagai syifaun lima fis sudur, obat hati, obat jiwa, obat mental. Walaupun banyak ulama menganggap bahwa dia juga bisa menjadi obat fisik, dan saya percaya itu. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah dia memang obat mental. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa, healing? Ayat-ayatnya gimana cara kita mentadaburinya? Semua ayat sama, cuman yang membedakan satu dengan yang lain fadilahnya. Tapi semua sama-sama istimewa. Jadi nggak boleh ada satupun ayat yang kita anggap nggak penting. Alif Lam Mim, apa pentingnya ya? Nun, Qaf, Shad, satu huruf doang. Enggak, biasa aja. Sehingga kita ngerasa membaca ayat itu enggak terlalu istimewa. Sama, satu huruf pun itu istimewa di Al-Quran. Kan kata Nabi satu huruf seperti 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Nun, udah aja. Alhamdulillah udah ngaji. 10 kebaikan loh itu. Tapi kalau udah tahu 10 kebaikan, ngapain satu huruf? Udah aja wal qalami wa ma yasturun, lanjut dong. Udah tahu tuh 10 kebaikan cuma satu huruf, sayang banget ya karena ada waktu. Dan ketika membacanya jangan target saya harus cari waktu yang tepat nih buat baca Quran biar khatam 1 juz. Jangan cari waktu yang tepat, susah. Lama-lama sampai malam akhirnya nggak kebaca. Asal ada waktu baca aja dulu, dapat setengah halaman, dapat 2 baris, dapat 1 baris, pokoknya baca aja dulu. Jadi tadabbur, cara untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tadabbur. Bagaimana dulu Nabi, sahabat, orang-orang solih mentadabburi Al-Quran? Yang pertama adalah mereka membaca Al-Quran secara tematik.
supaya kita dapat sesuai dengan problem kita, masalah kita, hajat kita, tematik. Lagi ada masalah apa kita? Karena ayat Al-Quran turun kepada Nabi pun secara tematik, secara kontekstual. Apa yang dialami Nabi, itulah ayatnya. Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Nabi, turun sekaligusnya itu di Lauhul Mahfuz. Lalu sampai kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa berangsur-angsur Ustaz? Dan kenapa nggak urut? Turunnya yang pertama adalah Al-Fatihah dan Al-Alaq. Kenapa sekarang Al-Fatihah lalu Al-Baqarah? Kenapa enggak Al-Fatihah, Al-Alaq, kemudian surat apa lagi yang berurutan sesuai dengan urutan turun? Kenapa kok dibalik-balik, kok diacak-acak? Karena Al-Quran turun itu secara tematik, teman-teman. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena dia tidak turun untuk sekedar dibaca. Dia turun untuk ditadaburi supaya jadi solusi, petunjuk dalam hidup. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap masalah yang lagi dihadapin. Dan kita nggak akan dapat petunjuk kalau nggak ngerti kan? Coba baca petunjuk penggunaan obat. Bahasanya bahasa bahasa Thailand misalnya. Banyak kap-kapnya. Susah kan kita? Gimana berapa hari sekali? Kayaknya 5 kali sehari deh. Padahal cuma 2 kali sehari. Nggak bisa dapat petunjuk karena nggak ngerti. Maka supaya kita bisa tadabbur, kita pahami. Nah, memahaminya apa? Sesuai dengan tema. Kita boleh aja bagus banget malah baca Al-Quran secara berurutan, tapi itu target baca ya, target tilawah, bukan target tadabbur. Tadabbur beda sama tilawah. Tilawah tetap dia nggak usah diganggu-gugat, udah segitu aja. 1 hari 1 juz, setengah juz, 2 bulan sekali khatam, sebulan sekali khatam, itu lanjut aja udah. Karena itu memang target membaca. Tapi target tadabbur beda sama target membaca. Bikin 2 target. Kalau tadabbur memang nggak panjang-panjang dan nggak berurutan, tematik. Kita mau lagi masalah apa sih? Gimana kita cari temanya Ustadz? 1, bisa nyari ke Simbah Google, ayat tentang klik keluar. Buat kita yang mungkin kita sama nih dengan saya, masih sama-sama belajar, paling gampang tadi nanya aja ke Google, pakai aja indeks. Atau cara yang lebih, ini kalau mau, saya beberapa kali nyoba soalnya, kalau mau bukan ngetes ya, kalau mau agak sedikit lebih seru nih, agak lebih seru. Tapi kalau belum berhasil jangan salahin saya ya. Kalau agak lebih seru nih, saya suka gini, pegang Quran, lagi ada masalah nih, Bismillah, ayatnya pas, wah ini saya banget nih. Bisa kayak gitu juga metodenya. Jadi kayak minta dibimbing sama Allah aja gitu. Tapi kadang-kadang dapat ayatnya tuh nggak sesuai tema saya, Ustaz, kata kita. Padahal kata Allah ini yang kamu butuhin tuh ini nih. Bisa gitu juga dengan syarat membukanya pakai Bismillah, bukan membuka yang itu ya Allah ya, yang itu ya. Jangan maksa. Allah lebih tahu. Bismillah. Ayatnya tentang makanan. Oh mungkin kita masalahnya emang masalah berat badan mungkin, atau masalah mubazir mungkin, sehingga merembet kemana-mana. Allahu alam. Tapi kalau mau lebih jelas ya udah cari pakai yang tadi, dapat ayatnya secara tematik. Yakin ke Allah itu adalah bisa mendatangkan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hakul yakin, tawakal kepada Allah, bulat, tidak ada keraguan terhadap janji jaminan Allah, dan Allah tahu isi hati, fahuwa hasbuhu, Allah cukupi. Tabungan saya habis, jadi saya sekarang gimana? Saya harus ngejual sepeda, ngejual HP, jaket. Namanya manset, makan aset. Jual, nggak usah berat. Itu juga rezeki. Saya sudah sampai ngejual ember segala, jual. Daripada minta-minta, jual. Kalau ini dijual nanti saya bagaimana? Kalau nanti ada umur, nanti ada rezekinya. Gini nih cara ngejawabnya. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Jawab. Sekarang yang ngasih rezeki siapa?
Besok lusa kalau ada umur yang ngasih rezeki siapa? Sama yang ngasihnya. Makin besar jaring yang kita lempar, makin besar ikan yang didapat. Bagaimana caranya orang mau dapat ikan paus pakai cantolan yang kecil? Ya bola. Untuk nangkap ikan teri dipakai untuk pangkal ikan paus, nggak bisa. Pakai kapal tanker, tuh dapat ikan paus tuh besar. Asik Rp1.000 minta sama Allah kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, jodoh yang baik. Wah, luar biasa. Gimana caranya? Padahal kalau dia belikan atasannya hadiah, dibungkus kemasan bagus macam-macam. Kita kalau kasih fakir miskin, ikhwani, itu kita bukan kasih dia sebenarnya. Kita seperti memberikan hadiah kepada Allah itu. Makanya para ulama mengatakan, Urwah Ibn Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, beliau mengatakan, jangan kalian menganggap sama sekali sedekah yang kalian keluarkan itu bentuk sedekah, itu hadiah yang kalian berikan kepada Allah. Maka malulah seseorang di antara kita kalau memberikan kepada Allah lebih sederhana dari apa yang dia berikan kepada orang yang dia hormati dari manusia. Tadi saya tidak minta sedekah Anda dan menjanjikan kembali berlipat-lipat kali, tapi saya penuhi langsung. Kalau orang bilang langsung saya bayar, that's tunai, that's sah. Nah, 50 gantinya 350. 350. Nah, itu nambah tuh kayaknya. Nggak boleh, nggak boleh nambah. Kalau baru mau ikut sekarang boleh nggak? Kalau nambah ntar digigit kecoa loh. Ini Yusuf Hamka sedekahnya begitu, bukan minta sedekah terus minta 1000 kali. Emang ada yang begitu? Kalau kagak tahu deh. Serius Pak? Ya kagak tahu kan, ini sedekah ala Yusuf Hamka. Jadi begitu 1 diganti 7. Kalau Yusuf Hamkanya tahu. Kalau kagak tahu ya kagak. Video dakwah. Innallaha idza ahabba 'abdan ista'mala. Kalau Allah suka kepada seorang hamba, maka hamba itu dipakainya, digunakannya. Kita kalau suka sama baju itu kita pakai, kita gunakan. Suka kita sama cincin itu kita pakai. Kalau Allah suka sama hamba itu dipakainya untuk menolong agamanya. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk yang dipakai Allah untuk menolong agamanya. Jadi ada beberapa kekeliruan orang, termasuk orang-orang tua pun keliru. Ustadz, bagaimana cara berangkat ke Mesir? Kata beberapa jamaah. Ya saya bilang, tamat pondok, ikut tes, urus paspor, bisa berangkat. Yang mau berangkat ini siapa Pak? Anak saya. Anaknya mau? Enggak. Kalau gitu bapak aja yang berangkat. Jadi banyak orang tua menganggap menolong agama ini mesti jadi ustadz tamat Al-Azhar Mesir. Padahal kalau anaknya tidak punya kemampuan, dia tidak akan pulang menolong agama. Justru pulang itu dia tidak jadi Nabi Musa, dia jadi Fir'aun. Kalau tak percaya sama saya, tanya sama Ustaz Iskandar. Jadi pakailah apapun yang sudah ditempatkan Allah kita di dunia ini, pakai dia untuk menolong agama Allah. Buktinya tadi malam acara besar bisa terwujud, itu bukan karena Ustaz Abdul Somad, tapi karena orang-orang yang dipakai Allah dengan jabatannya masing-masing. Nah, jadi disitulah nampak hebatnya kalau kita berjamaah bersama-sama. Jadi saya sudah berjanji lama dengan saya, Ustadz Kemas Ali, Habib Mahdi, dengan Pak, saya selalu lupa nama Pak Gubernur 2017-2022, Pak Rizaldi. Kami berjanji di tepi pantai, di tepi atas hotel melihat ke bawah laut, nanti kita sama Habib Mahdi. Ya, tapi kalau tidak bersama-sama kita tak terwujud. Maka dalam ayat yang saya baca di rakaat pertama tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersama-samalah kamu dalam agama Allah ini jami'an. Tapi di ujungnya tidak koma, sebelum wakaf ada koma, belum titik. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kenapa? Karena bersatu dalam acara itu susah, menyatukan orang itu susah. Tapi yang lebih susah lagi adalah setelah bersatu tetap menjaga persatuan. Nah, itu lebih susah. Karena ada gesekan-gesekan. Pepatah orang Melayu mengatakan telur ayam disangka lagi bersentuh. Apalagi hati manusia. Hati manusia itu bergeser. Makanya saya sering kali mengatakan,
Alat telekomunikasi sekarang canggih, tapi justru alat itulah yang merusak hati kita. Berapa banyak persaudaraan kita rusak gara-gara grup WhatsApp. Kenapa? Karena kata-kata itu tidak ada intonasinya. Entah dia mengamuk, entah dia memuji, kita tak tahu. Kata-kata itu tidak bisa membedakan teks dengan konteks. Jadi kalau kita tulis satu kata, setiap orang punya interpretasi yang berbeda dengan kata itu. Berapa banyak orang di grup itu sepertinya garang harimau yang akan menerkam. Pas kita jumpa macam kucing kena hujan. Jadi memang menyatukan manusia ini berbeda. Di mana kita bisa ketemu? Kita bertemu pada satu titik. Titiknya namanya mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Kalau semuanya karena Allah, maka tidak akan lelah. Lelahku lillah. Boleh untuk ditulis untuk baju kaos. Tapi jangan dibawa sholat tarawih. Jadi tengok orang di belakang senyum dia. Kalau kita sudah disatukan Allah dalam agama ini, maka dengan segalanya, Pak PJ dengan kekuasaannya, Ustadz dengan ilmunya, ada hamba Allah yang dulu pernah mengurus grup band jadi mengurus Ustadz. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Itu kan mirip-mirip semua. Ngurus pentas, ngurus sound, ngurus pengawalan, ngurus ketertiban penonton. Bedanya yang dulu penonton sekarang disebut jamaah. Yang dulu yang tampil itu membawakan lagu-lagu setan, sekarang membawakan sholawat, tausiah. Itu aja, tapi entertainnya sama. Ilmunya itulah yang dibawa menolong agama ini. Jadi kalau ada orang-orang yang dulu punya kemampuan show, entertain, lalu kemudian setelah dia taubat ditinggalkannya semua. Dulu abang bisa ngurus-ngurus acara nih. Itu dunia jahiliyah udah saya tinggalkan Pak Ustaz. Oh tidak ditinggalkan. Makanya kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau dulu di zaman jahiliyahnya dia adalah orang terjahat, maka setelah dia masuk Islam, dia berubah jadi orang baik, tapi dunia itu tak dia tinggalkan. Contoh, Khalid bin Walid. Ketika perang Uhud, Khalid bin Walid lah yang menyerang Nabi di Bukit Uhud itu. Ini Bukit Jabal Rumat, Bukit Pemanah. Kata Nabi, ku tinggalkan 70 pemanah di atas, aku turun ke bawah. Nanti kalau kalian lihat saya menang, kalian jangan turun. Kalau kalian lihat saya kalah, kalian pun jangan turun. Kalian konsen di atas. Saya setelah pakai cincin satam ini mau begini aja tangan saya. Rupanya pasukan Nabi menang di bawah. Mereka tak tahan melihat harta rampasan perang, turun mereka. Begitu turun pasukan pemanah dari atas, datang pasukan Khalid bin Walid dari belakang. Kalah pasukan Nabi. Tapi setelah Khalid bin Walid masuk Islam, dia tidak baca Yasin di masjid. Dia tidak hanya duduk berzikir, dia tetap menjadi panglima perang. Bedanya, dulu menyerang Nabi, sekarang membela Nabi. Jadi sekarang banyak fenomena hijrah, pengusaha bertaubat, setelah habis itu duduk di masjid. Pas ditanya, gimana ruko bapak, gimana kebun sawit bapak, gimana bisnis bapak, gimana tambang bapak? Sudah saya tinggalkan semua. Saya mau mati. Ya kalau mati kok tidak? Saya banyak ketemu orang mau resign. Saya mau resign nih Pak Ustaz. Orang kalau ngomong, jangan patah. Biarkan dia habis ngomong. Setelah habis dia bilang selesai semua. Lalu saya tanya, kalau bapak resign, keluar dari kantor, keluar dari BUMN, keluar dari ASN, siapa yang duduk di kursi bapak tinggalkan itu? Apa yakin yang menggantikan bapak lebih soleh, lebih baik daripada bapak? Enggak ada Pak Ustaz, setengah setan yang menggantikan. Berarti bapak membiarkan amanah ini diambil orang. Iya Pak Ustaz, tapi saya tak tahan duit-duit haram ini. Kasih ke saya. Jadi banyak orang berpikir yang dipikirkannya dirinya aja sendiri. Padahal kalau segenggam kekuasaan itu di tangannya, banyak yang bisa dia lakukan. Jadi kalau ada orang berpikir yang penting saya sholat subuh, yang penting saya puasa Senin Kamis, yang penting saya tahajud malam, yang penting saya berzikir. Kalau begitulah cara berpikir, tak akan merdeka Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak akan menang umat Islam melawan Konstantin oleh Muhammad Al-Fatih. Tak akan menang Islam berkuasa di Spanyol oleh menjebol Selat Gibraltar oleh Jabal Tariq. Kenapa? Egois, berpikir diri sendiri.
Nabi ketika menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam di atas Jabal Nur. Apakah ketika itu dia hanya baca Quran? Tidak. Setelah menerima wahyu dia turun ke bawah, jumpa dengan Abu Jahal, jumpa dengan Abu Lahab, berinteraksi sosial dengan manusia. Nah sekarang banyak orang kalau bertobat ke masjid, menegur kita pun dianggapnya kita setengah setan. Padahal kita adalah masih lagi di dunia, masih kita berjuang. Jadi paling tidak menolong agama Allah ini ada 5 manusia. Yang pertama adalah orang yang bisa menggunakan telunjuknya. Kalau ditunjuknya jalan berlobang, langsung licin beraspal. Kalau ditunjuknya acara, langsung jadi. Beda sama saya. Saya tunjuk beberapa jalan sampai sekarang belum beraspal-aspal. Karena saya tak ada kekuasaan. Orang-orang yang punya kekuasaan ini dipakai untuk menolong agama Allah luar biasa. Tunjuk jalan, berdiri pondok pesantren. Tunjuk lagi tanah, berdiri Islamic Center. Tunjuk lagi, berdiri tahfiz Quran. Tunjuk lagi, keluar perda, perbub, pergub, madrasah diniyah. Tunjuk lagi, berdirilah lembaga-lembaga, Badan Amil Zakat Nasional, Bank Muamalat, LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Badan Wakaf Indonesia. Itu kan atas persetujuan telunjuk. Itu tak selesai dengan ceramah. Itu tidak selesai dengan tabligh akbar. Tabligh akbar itu hanya permulaan start untuk berbuat. Kenapa? Opini publik dipengaruhi dengan tabligh akbar. Betapa dulu terjadi perubahan. Dulu masih saya ingat tahun-tahun 90-an zaman saya SMP. Itu dulu anggota dewan kalau mau kampanye ngundang penyanyi dangdut. Sekarang terjadi perubahan. Ustadz ceramah. Terlepas dari plus minusnya, bahwa terjadi ada perubahan opini publik. Apa maknanya? Publik sudah berubah. Akibat apa itu? Banyaknya tabligh akbar, pengajian. Maka orang-orang yang punya telunjuk, maka di ujung telunjuknya bisa dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya subuh ini semangat nih karena banyak orang yang bertelunjuk yang bisa pakai. Nah, tapi kalau udah di depan saya orang-orang yang pensiun, pernah saya diundang ke acara. Itu saya tak terlalu semangat. Saya ceritanya bagaimana menghadapi sakratul maut. Tapi ucapan saya. Kenapa? Karena saya suka kali kalau saya jumpa sama orang, saya katakan bahwa semua ini berakhir. Tapi kita mau meninggalkan sesuatu. Sampai saya di Kairo tahun 2017. Setelah pulang 2002 saya tak pernah ke Mesir lagi. Terus 2017 saya datang lagi karena rindu. Sebulan saya di sana. Diundanglah sama KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Bagus sekali rumahnya, 3 lantai. Di bawah tuh basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3, atap lapang. Kanan, kiri, kamar, besar rumah bisa berkumpul. Saya bilang bagus sekali rumah kalian ini. Ini Pak Gubernur kami yang belikan Pak Ustaz. Udah berhenti dia dengan 1 tanda tangan. Mengalir berapa banyak orang yang akan belajar sampai hari kiamat. Hanya dengan 1 tanda tangan. Lalu kemudian saya jumpa dengan beberapa sahabat-sahabat yang dekat. Saya bilang, bagusnya Pak, kalau kita tidak ulama, tapi kita bisa dapat amal jariah. Bapak kirimlah ini anak-anak yang tercerdas, terpintar, buat tes, berangkatkan. Kemarin datang dia ke rumah menyambut bulan puasa. Alhamdulillah Ustaz Somad, sudah kita kirim 10 ke Mesir. Masya Allah. Makannya Pak, saya tanggung. Saya cemas juga dikirimnya, meninggal. Nah, apa makan dari Mesir kan? Kami tanggung Pak Ustaz. Ongkos pulangnya Pak, kami tanggung. Lapang saya. Apa untungnya sama Ustaz? Tak ada untung, tak ada. Anak kemanakan saya masuk di situ, keluarga saya tak ada. Tapi membalaskan sakit hati saya dulu. Karena saya dulu berangkat tak ditanggung Pemda. Sakit hati saya. Berangkat tak ditanggung, beasiswa tak dikasih, pulang. Berangkat tak diantar, pulang tak dijemput. Macam Ustaz hantu. Maka di mana-mana selalu saya pesankan itu. Supaya apa? Membalaskan sakit hati saya. Bapak udah kirim? Iya. Tahun berapa sekarang anak itu? Tahun 1. Berarti Bapak punya kesempatan 3 tahun lagi Pak. Apa itu Pak Ustaz? Bebaskan tanah, buat masjid, Islamic Center, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Sehingga nanti selama 3 tahun ini Bapak bangun, anak-anak itu pulang, diikat dia. Karena kalau tidak diikat, waktu turun dia di Jakarta, nikah dia sama orang Jakarta.
Udahlah kita habis APBD nyekolahkan dia, tiba-tiba dia tidak memberikan kontribusi, buat dia kontraknya. Ya betul Pak Ustadz, jadi 3 tahun ini kita buat. Iya, itu pun juga membalaskan sakit hati saya, karena dulu waktu saya pulang tak tahu mau jadi apa. Nah, jadi luar biasa. Alhamdulillah para asatidz adik-adik kelas saya, ini adik-adik kelas saya, Pak Kabak Kesra 2003 berangkat, saya 2002 sudah pulang. Nah, jadi banyak orang menduga saya ini masih muda, padahal saya ini udah tua. Ustadz Iskandar 2011 dia baru berangkat, pulang 2011. Saya 2002, berarti beda 11 tahun. 2011 beda 9 tahun. Tua juga saya sudah. Artinya bahwa ada sesuatu yang kita lakukan. Lalu kemudian kalau telunjuk orang yang punya kekuasaan, lalu kemudian ada yang selalu diletakkan perhiasan. Nah, itulah dia, selalu perhiasan itu diletakkan di jari manis. Ini anak muda. Anak-anak muda ini mesti kita kelola. Jadi tadi malam itu, kenapa Ustaz Somad kalau tausiah itu, kalau subuh biasanya di masjid atau di ruang tertutup. Tapi kalau malam, itu kita memang pilih tabligh akbar. Itu sebenarnya kita untuk menggarap anak muda. Karena ada beberapa anak muda, dia belum mau ke masjid, dia mau dengar di pinggir-pinggir tanah lapang. Dia masih trauma ke masjid ini. Ke masjid pertama sendal hilang. Ke masjid kedua helm hilang. Ke masjid ketiga kawan yang sama-sama itu meninggal. Nah, itu jadi nama penyakitnya Masjid Traumatic Syndrome. Ya, jadi orang-orang begini ini mesti dijinakkan lagi dengan tanah lapang. Jadi berawal dari tanah lapang, lama-lama ujungnya juga ke masjid. Bukan berarti hanya berhenti di tanah lapang, enggak. Jadi yang tadi malam itu kita tidak euforia sesaat, kita ikut bahagia, kita ikut senang. Tapi puncaknya adalah bagaimana masjid-masjid kita. Jadi harus ada terus berkesinambungan. Ibarat macam menangkap ikan. Jadi saya sudah menghalau ikan ini dari sini. Ada ustadz di sana yang menunggu. Makanya Ustadz Kurnia pun menunggu ikan ini sekarang. Terserahlah entah ikan apa yang datang. Siapkan memanglah jalannya. Entah ikan paus, entah ikan hiu, entah ikan lumba-lumba. Asal jangan ikan piranha aja lah. Artinya apa? Kita bekerja sama. Makanya selalu saya katakan, masukkan anak ke pesantren. Masukkan anak ke pendidikan yang dikelola para habaib, para kiai kita. Masukkan ke madrasah. Itu dalam rangka menghalau ini. Baru setelah itu nanti mereka akan bertanya, di mana kami daftarkan anak kami Pak Ustadz? Bermunculan iklan. Daftarkan anak Anda segera. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Nanti beberapa hari lagi keluarlah iklannya itu. Itu dalam rangka apa? Karena pemuda ini kalau tidak kita garap, digarap aliran sekuler, komunis, ateis, agnostik, liberal, macam-macam di medsos itu. Tadi, waktu habis sahur tadi, saya baru aja mengirim web yang diisi oleh orang-orang ateis. Jadi isinya itu ngejek agama aja. Sampai yang di atas itu ditulisnya, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa dia menegur saya melalui mulut kamu? Itu kan memandang. Tapi dia pakai fake account semua. Nah, itu saya kirimkan ke kawan-kawan supaya jangan terlalu sibuk berkelahi antara sesama kita, sementara ini kita diamkan. Nah, ini saya artinya anak muda ini mesti kita garap. Lalu kemudian ada telunjuk yang punya kekuasaan, ada anak muda. Di tengah ini, inilah dia ulama. Ulama selalu di tengah, selalu menengahi, selalu membersamai. Tak miring ke kanan, tak miring ke kiri, selalu bersama, mengayomi, melindungi, tempat bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi tidak mesti kita. Ustadz, itu kemarin yang jadi ketua pengurus masjid adalah fulan. Oh, sahabat saya, kawan saya, adik kelas saya, senior saya, kakak kelas saya. Bersama-sama kita. Jadi orang melihat kita. Kalau saya salah, yang disalahkan orang bukan Abdul Somad, yang disalahkan Al-Azhar. Yang disalahkan orang adalah semua kena. Ustadz Iskandar kena, Ustadz Kurnia pun kena. Itu kan kakak kelas, oh itu kan kata dia. Ustadz Kurnia kenal dengan Ustadz Somad? Oh, kakak kelas saya. Oh ya, dulu memang pernah, tapi sekarang udah lama tak jumpa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Karena kita sudah membawa Islam, sudah membawa Quran, membawa hadis Nabi. Jadi tidak hanya sekedar membawa personal nama kita.
Saya dikasih tahu tadi sampai 5.30, setengah 6. Terasa juga dia jam sudah dekat. Telunjuk ulama, anak muda. Kelingking ini jangan disepelekan. Walaupun dia kecil, kalau tak ada dia cuma ngorek upil. Kalau tak ada dia cuma ngorek telinga. Gatal lubang telinga kita. Tak akan mungkin pakai jempol. Besar betul lubang telinga. Artinya apa? Memang ada orang-orang kecil, tapi jangan lupa, boleh jadi azab Allah itu tidak turun karena yang kecil-kecil. Orang kecil itu lebih ikhlas. Orang kecil itu lebih tulus. Orang kecil itu lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Rahmat Allah itu turun di hati yang hancur berkeping. Boleh untuk update status besok pagi. Karena tahu ada adik-adik yang hatinya hancur berkeping. Kenapa kadang hidup kita itu dibuat Allah hancur babak belur berkeping macam kaca jatuh ke batu? Karena di saat itulah sujud kita lebih lama. Karena di saat itulah air mata kita menetes. Kalau kita di atas awan, bangsawan, bangsa yang hidup di atas awan. Kita mungkin angkuh dan sombong. Tapi kalau kita sudah jatuh terjerembab, saat kita berteriak, tak ada lagi manusia mau mendengar kita, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan mengaminkan doa kita. Saya sejak di Belitung ini puitis pula sekarang. Nah, maka orang-orang kecil sepele ini jangan disia-siakan. Masya Allah, tabarakallah. Kemarin Ustadz kita berbuka bersama 16.000 porsi. Terbayanglah itu berapa duit. Dari mana itu datang? Bahkan sampai ada LSM yang mempertanyakan ini datang dari mana. Tapi panitia kita luar biasa. Kalau abang mau nambah duitnya silakan datang. Dan mantap. Gak perlu marah-marah. Gak perlu ngamuk-ngamuk. Kenapa tanya-tanya? Iya, tak perlu. Ini dari mana duitnya? Kalau mau nambah silakan datang. Kalau nggak mau nambah, ya paling tidak jangan nambah beban. Kan senang. Lebih baik lembut tapi mengena. Untuk apa keras tak kena? Begitulah. Dari mana jawaban-jawaban lembut itu datang? Dari Allah. Allah kirimkan ke hati dan pikiran orang beriman supaya orang tak tersinggung. Tapi mengena dalam hati. Sampai mati dia ingat itu. Akan datang kalau ada acara tabligh akbar lagi, mau menelpon, kena lagi nanti gitu. Begitulah Allah SWT cara melindungi. Kadang kita tak pernah terpikirkan sesuatu, tapi Allah yang membisikkan. Kalau bisikan datang dari malaikat yang dikirim oleh Allah, ilham namanya. Kalau bisikan yang datang dari setan, waswasah namanya. Lil insani lammatani. Manusia itu punya bisikan. Datang dari setan, datang dari malaikat. Kalau kita berwudu, kita beristighfar, kita sholat sunat, kita istiqomah, datang bisikan-bisikan yang kadang tak terlintas di hati dan pikiran kita. Begitu juga kalau kita jahat, kita buat dosa, datang juga bisikan-bisikan untuk buat dosa yang tak terlintas di hati pendosa sekalipun. Ada aja ide-idemu untuk buat dosa itu yang tak terpikirkan orang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat ada orang heran, dia kalau mau buat dosa ini ada aja idenya Pak Ustaz. Berarti memang kawan-kawan setan. Satu geng dia. Yang punya telunjuk sudah. Yang penengah sudah. Anak muda sudah. Orang kecil sudah. Ada orang-orang yang perlu selalu diberikan pujian. Wah, ini mak-mak garis keras. Mereka ini gerakannya luar biasa. Selalu siap. Ibu bawa makanan, siapkan jamaah, siap katanya. Tapi mesti sering. Masih dikasih sering, dikasih gini. Mantap. Support luar biasa. Perempuan itu, dia ingin mendengarkan kata-kata pujian. Makanya Nabi menggunakan itu. Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Jadi terngiang itu di telinga. Boleh Pak Ustadz, istri saya panggil wahai orang yang kulitnya putih, kena cahaya matahari kemerah. Apa pula salahnya? Pulang dari sini nanti panggil, ya Humaira. Tapi kalau bisa sesudah berbuka. Kalau jam 2, jam 1 ya Humaira, kau ngejek aku ya kata dia. Jangan pula terlalu jujur. Ini terlalu jujur balik, ya Hajar Aswad. Ngamuk lah dia. Jadi kita memang harus selalu memberikan kata-kata yang baik, mengangkat hati, perasaan, mensupport, memberikan. Kita pun terasa itu. Kadang ada orang-orang, tapi jangan terlalu berlebihan. Dia macam garam juga itu. Kalau pas dia penempatan garamnya itu pas dia enak.
Tapi kalau terlalu berlebihan, naik asam, naik apa, kita pusing kepala kita mendengar pujian-pujian. Makanya kata Nabi, kalau orang terlampau memuji, ambillah pasir dan hembuskan ke wajahnya. Nah, jadi kita pun siapkan, letakkan pasir. Kalau ada orang terlampau memuji, kenapa bapak gini kan banyak kali cerita. Syukur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara kalian yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku itu yang bersyukur. Malam ini semua yang hadir ini adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi cara bersyukur itu bagaimana? Ada orang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Itu bukan bersyukur, itu nyanyi. Cara bersyukur itu adalah, inilah yang mau kita bahas pada malam hari ini, adalah menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah ini sebagai ibadah. Itulah syukur. Punya anak dijadikan sebagai qari, membaca Al-Quran, suaranya Masya Allah tabarakallah, idgham ikhfa gunna qalqalahnya, tahsin tajwidnya, nagam lagu bayati sobasika nahawan jahar karasnya. Mau tak bapak ibu punya anak seperti Ananda Qori kita tadi? Emaknya dulu lihat gimana. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum masuk TPQ, sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum masuk SMP, sebelum masuk SMA, sebelum masuk pesantren, sebelum S1, S2 dan S3, sekolah yang pertama adalah ibu. 100%, 200%. Siapa yang tak percaya bisa tanya langsung ke Ananda kita. Pastilah ayah ibunya mendidiknya dengan baik. Akhirnya kita menikmati suaranya malam ini, Masya Allah, tabarakallah. Doakan supaya anak Ustadz Somad bisa seperti beliau. Anak kita semuanya anak Ustadz Somad. Bersyukur diberikan Allah Subhanahu wa taala anak. Tak terhitung tak berapa jamaah yang meminta air putih, minta doa. Ustaz Abdul Somad, tolong doakan saya biar supaya bisa punya anak. Ustaz Somad, umur muda berapa? 40 tahun. Belum punya anak? Belum. Loh, kenapa? Belum nikah. Gimana mau punya anak tidak nikah? Nikah dulu. Saya udah nikah Pak Ustaz, belum juga punya anak Pak Ustaz. Sulitkah bagi Allah untuk mengirimkan seorang anak? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Orang susah mau punya anak bukan main. Dia nikah Januari, April lahir. Itu bukan mudah, itu married by accident. Ya Allah, jaga anak-anak muda kami jangan sampai berzina. Jaga keluarga kami jangan sampai pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran malam ini putus. Nikmat masa muda. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang masa mudanya dipakai untuk beribadah kepada Allah. Yang mengawal saya dari mulai mobil sampai ke depan ini kanan kiri anak muda semua. Inilah anak muda yang mensyukuri nikmat Allah. Masa muda yang lain sibuk narkoba, yang lain masa mudanya sibuk dengan zina, yang lain masa mudanya sibuk dengan ganja. Tapi ada anak muda
yang sibuk mengawal para alim, para habaib, para ulama. Ini anak muda yang bersyukur. Orang tua Pak Ustadz, orang tua nggak usah bersyukur, malaikat maut udah dekat. Anak-anak muda ini hawa nafsunya bergelora, kulitnya masih tegang, wajahnya masih muda, darahnya masih mendidih. Orang ngajak dia malam ini pacaran, ayo kita pergi jalan-jalan ke tepi pantai, ke tepi laut. Tidak, aku mau mengawal Ustadz Somad. Katakan tidak pada pacar. Terus nanti habis pengajian kita lanjut. Ini anak muda yang nafsunya masih nafsu lawwamah, nafsu yang masih terombang-ambing, tergantung SMS-nya kemana. Ayo pengajian, ayo pacaran, ayo zikiran, solawatan, ayo dugem mabuk, oke. Maka kita minta kepada Allah supaya anak muda ini diberikan Allah istiqomah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Anak muda yang selamat masa mudanya disebut dalam Al-Quran, dibaca tiap malam Jumat, Ashabul Kahfi. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak-anak muda yang beriman kepada Allah, ditambah Allah hidayahnya. Nabi Muhammad SAW itu bukan lahir langsung tua, dia anak muda, gagah perkasa. Kalau jual barang-barang laku keras, sampai akhirnya yang punya barang-barang itu heran. Kenapa setiap dia yang bawa barang ini laku terus? Siapa namanya yang bawa ini? Itu dia orangnya. Mana dia yang bawa, setiap dia bawa barang ini laku banyak, tidak seperti yang lain? Itu dia orangnya. Dia belum pernah ketemu. Nama perempuan yang punya barang-barang dagangan itu namanya Khadijah. Orang kaya, bangsawan, tinggal di Makkah. Barang-barang ini dibawa oleh seorang pemuda yatim piatu bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap barang ini dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah penasaran, mana orangnya yang jual barang ini? Ditunjuk, itu orang. Pantasan barangnya laku keras, orangnya ganteng, wajahnya bercahaya. Tala'al badru alaina. Begitu juga dengan anak-anak muda sekarang. Mana ini yang jual kok nggak laku-laku? Itu orangnya. Nabi Muhammad SAW pun menikah dengan Khadijah. Maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Satu onta harganya 50 juta kali 20 ekor sama dengan 1 miliar. Jadi cara mensyukuri perempuan, dapat perempuan yang solehah, takut kepada Allah, cantik, bangsawan, taat. Bagaimana cara mensyukurinya? Muliakan dia dengan mahar 1 miliar. Setuju? Mestinya jawabnya tadi tidak setuju. Kalian jawab setuju, siap-siaplah jadi jombloan sejati. 1 miliar guys. Perempuan yang paling bagus adalah aqalluha mahran, yang paling murah maharnya. Itu yang paling bagus. Ceramah mesti seimbang. Kalau kita mau memuliakan perempuan, ceritakan Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 1 miliar. Tapi kalau untuk menjaga stabilitas kepemudaan nasional, jangan sampai rusak harga mahar di balik papan gara-gara ceramah Abdul Somad. Nanti pas mau datang ceramah ditolak. Tolak Abdul Somad. Kenapa? Merusak harga mahar. Ustadz provokator. Kami yang jomblo-jomblo ini menjadi zombie.
Jadi sebagai seorang anak muda, persiapkanlah duit banyak-banyak untuk mensyukuri dapat perempuan yang solehah. Sebagai orang tua, mensyukuri dapat menantu yang soleh, maka turunkan maharnya. Berjumpa anak muda yang soleh, menawarkan mahar yang banyak. Bertemu dengan mertua yang soleh, menawarkan anak gadisnya, cukup kau nikahi anakku dengan membacakan surat Ar-Rahman. Sayangnya itu cuma ada di sinetron religi bulan Ramadan. Yang ada sekarang adalah orang tua yang menjual anak gadisnya, dia pasang tarif mahal-mahal, datang anak muda menawar semurah-murahnya, sudah ditawar harga nggak turun, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu ku bawa lari. Jadi masalah kita sekarang adalah masalah kesolehan. Makanya anak-anak itu diminta dalam doa Rabbi habli minas sholihin. Begitu cara mensyukuri anak. Masukkan dia ke tahfiz Quran, dengarkan suaranya baik-baik. Anak saya ini suaranya bagus, datangi qori nasional di Balikpapan. Ini anakku, tolong. Anak saya ini suaranya tak bagus Pak Ustadz, tapi hafalannya bagus, jadi hafiz Quran. Anak saya ini hafalannya kurang Pak Ustadz, tapi suaranya bagus, jadi qori. Anak saya ini Pak Ustadz hafalannya kuat, suaranya bagus, Kiai Haji Muammar ZA. Anak saya ini Pak Ustadz otaknya nggak kuat, suaranya tak bagus, mungkin kaligrafinya bagus. Berapa banyak orang otaknya tak kuat, suaranya tak bagus, tapi kaligrafinya cantik. Anak saya ini Pak Ustadz suaranya tak bagus, otaknya tak bagus, tulisannya tak bagus, mungkin dia punya bakat lain. Tidak ada anak bodoh, karena setiap anak pasti diberikan Allah kelebihan-kelebihan. Makanya jangan kau pukul kepalanya, hei bodoh. Mungkin dia bodoh matematika, tapi dia menjadi penulis sastra. Orang nulis sastra nggak perlu matematika. Mungkin dia bodoh biologi, tapi dia cerdas dalam bidang yang lain, komunikasinya bagus. Allah berikan kelebihan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang putih, ada yang hitam. Jangan lihat itu semua, tapi lihatlah siapa yang mengirimkan anak ini. Aku tak pernah minta kau jadi anakku. Si anak pun menjawab, aku pun tak pernah minta kau jadi emakku. Allah yang mengirimkan roh itu, dibawa oleh malaikat. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari dalam rahim dalam bentuk nutfah, cairan sperma. Summa yakunu alaqatan mithla dhalik, berubah menjadi darah 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, berubah menjadi daging 40 hari. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Summa yursalul malaku, datang malaikat mengirim ruh. Ditiupkan ruh Abdul Somad ke dalam perut perempuan di pulau Sumatera. Itu bukan pilihan saya, itu pilihan siapa? Allah. Bapak dikirimkan ke dalam rahim perut orang Kalimantan, pilihan siapa? Pilihan Allah. Jadi jangan pernah mengejek anak, dan anak jangan pernah mengejek orang tua. Syukuri dapat anak, syukuri punya orang tua. Berapa usia Anda saat ini? 30? 40? 50? 60? Dari sekian usia yang telah Allah titipkan, berapa waktu yang telah terbuang selama ini untuk berbuat yang salah dengan cita-cita surga yang diharapkan itu? Apakah sebanding? Jika Anda menyadari bahwa yang dulu sudah banyak yang salah, maka setidaknya yang tersisa kita gunakan untuk membentuk yang saleh. Tutup yang salah, jadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Abaikan pernyataan manusia, abaikan pandangan manusia, siapapun Anda,
apakah pernah bertempat satu tempat tertentu, berbuat keburukan tertentu, boleh jadi itu jalan dari Allah supaya Anda merasakan kenikmatan taubat dan meninggalkan perbuatan itu untuk kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketaatan, setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal